Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga hari ini teman-temanku semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asin ingin membahas tentang cara khusus agar kelapa sawit berbuah sampai masa replanting ya. Jadi setelah beberapa fakta yang Bang Asin temukan di lapangan teman-teman, di sini Bang Asin ingin mencoba atau menemukan satu cara ya, agar kelapa sawit itu dari mulai dia memproduksi buah sampai kelapa sawit itu tiba masa untuk di replanting atau ditebang, diganti baru, itu buahnya tidak pernah berhenti ya, walaupun cuman 2 atau 3 janjang atau hasilnya berkurang, tetapi kelapa sawit itu walaupun sudah tinggi itu tetap memproduksi buah. Nah, jadi ada beberapa cara yang Bang Asin dapatkan ya, bukan beberapa cara ya teman-teman, ada cara khusus ternyata. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di lokasi ini, di lahan kelapa sawit ini sawitnya sudah tinggi-tinggi ya. Yang pertama, perawatan sawit ini sudah sangat bagus teman-teman. Penyusunan pelepah bagus, kemudian pruning kelapa sawitnya, pohon sawitnya, pruning pelepahnya terjaga. Yang Bang Asin lihat ya, tidak ada kelapa sawit yang gondrong ya atau banyak pelepah ya. Kemudian lahannya ini juga ada rumput tapi tidak terlalu tinggi ya. Ini banyak yang petani-petani sawit atau teman-teman yang berkomentar bahwa kelapa sawit itu juga tidak terlalu bagus kalau bersih sekali. Nah, ini di lahan ini mungkin sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini rumputnya ada, jadi kelapa sawitnya tidak terlalu bersih ya. Cuman sekarang Bang Asin akan balikan pertanyaan tersebut. Apakah itu semua mendukung produksi dari kelapa sawit tersebut ya? Apakah yang teman-teman bilang rumput yang ada di kebun sawit itu tidak perlu terlalu dibasmi supaya tanahnya tidak kurus ya teman-teman, atau tandus ya? Nah, ternyata itu semua tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi buah sawit. Ini terbukti di lahan ini rumputnya ada teman-teman, pruning terjaga ya. Kalau dibilang bersih, kemarin habis disemprot lahan sawit ini betul-betul bersih. Tetapi yang Mas dilihat, buah yang ada di pohon kelapa sawit ini itu baru dipanen teman-teman ya. Ini dari 8 pohon yang ada di sekeliling Bang Asin ini hanya ada sekitar 3 pohon yang ada buah kelilingnya teman-teman. Nah, bisa dibilang hanya sekitar 20% yang mempunyai produksi buah yang tinggi. Nah, jadi Bang Asin bisa menyimpulkan atau fakta, sesuai fakta yang masih dapatkan ya selama ini, lahan bersih itu bisa menjamin reproduksi kelapa sawit itu bisa menghasilkan buah banyak. Kemudian lahan yang mempunyai yang ada rumputnya seperti ini, Bang Asin bisa katakan tidak terlalu bisa atau tidak bisa menjamin bahwa kelapa sawit itu bisa menghasilkan buah yang banyak. Ini sudah terbukti teman-teman, lihat banyak kelapa sawit, pohon sawitnya yang kosong buahnya. Nah, walaupun yang Bang Asin infokan sebelum-sebelumnya cara merawat sawit seperti pruning, penyusunan pelepah, penyemprotan rumput gulma sudah dilakukan oleh petani yang mempunyai kebun sawit ini, tetapi tidak sama sekali bisa mempengaruhi reproduksi kebun sawitnya ini, kelapa sawit yang ada di kebun sawitnya ini teman-teman. Nah, apa penyebabnya? Ternyata faktor yang paling utama ya, tapi harus didukung juga dengan perawatan yang sudah Bang Asin jelaskan di video-video sebelumnya teman-teman ya.
Tetapi yang paling utama yang menurut Bang Asin yang sangat mendukung, yang intinya bisa menjaga agar kelapa sawit itu tetap berbuah dari mulai masa produksi sampai kelapa sawit ini bisa tinggi-tinggi seperti ini teman-teman, adalah pemupukan. Nah, sebenarnya ini yang kunci utamanya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sering pupuk juga, kemudian tidak dibarengi dengan pruning, tidak dibarengi dengan penyemprotan rumput, ya, itu juga tidak bisa menjamin. Kenapa? Karena kalau teman-teman pupuk terus teman-teman tidak pruning, pelepah banyak, otomatis pupuk itu hanya akan diserap oleh pelepah yang banyak tersebut, dan untuk lari ke proses reproduksi buahnya itu akan kurang. Kenapa? Karena sudah diserap oleh pelepah yang banyak, ya. Nah, tapi yang intinya yang paling utama itu adalah pupuk. Kenapa? Karena pupuk ini banyak sekali bermanfaat buat tumbuh-tumbuhan teman-teman. Yang pertama mulai dari bisa menyuburkan batang, memperbesar batang kelapa sawit, ya, bisa menghijaukan daun kelapa sawit, dan otomatis juga yang terpenting kalau kelapa sawitnya, pohon-pohon sawitnya sehat, otomatis reproduksi buahnya juga pasti akan meningkat teman-teman. Nah, jadi faktor yang paling utama agar kelapa sawit tersebut berbuah dari mulai dia produksi sampai dari mulai masa produksi awalnya itu teman-teman, ya, masa buah awalnya itu sampai tua seperti ini, itu ternyata pemupukan yang paling utama. Kenapa Bang Asin bisa simpulkan seperti itu? Karena setelah Bang Asin tanyakan kepada pemilik kebun sawit ini, dia mengatakan bahwa kelapa sawit ini 1 tahun mungkin untung-untung kalau 1 kali dipupuk. Nah, jadi dia hanya mengambil buahnya saja. Akhirnya seperti ini. Padahal kalau di lahan yang Bang Asin pernah upload video itu, di lahan yang is the best, tempat Bang Asin panen itu, kelapa sawit yang seperti ini tinggi-tingginya itu buahnya masih keliling teman-teman, ya. Apa penyebabnya? Cara merawatnya, terutama pemupukannya. Dia pemupukannya teman-teman 1 kali itu 1 tahun 3 kali. 3 kali pupuk tabur, entah itu NPK yang dia campur urea atau apa sejenisnya, itu Bang Asin kurang tahu, ya. Nah, ini ternyata ini baru dipupuk ya teman-teman, tapi sudah lama kayaknya, ya. Nah, kemudian dibarengi dengan proningannya itu 1 tahun 3 kali teman-teman, ya. Baru pelepah 2 di atas buah itu sudah dia proning lagi, dan rumput di lahan tersebut baru setinggi 5 cm sudah disemprot teman-teman. Nah, itu perawatan yang ekstra yang dia lakukan, sehingga memang kelapa sawitnya itu buahnya paling is the best. Lahan tersebut teman-teman tidak berhenti berbuah, ya. Mungkin ada yang berhenti 1-2, tetapi produksi buahnya atau tonase setiap pemilik sawit tersebut menjual ton-ton itu tetap tidak terlalu signifikan menurunnya, tidak sampai setengah menurunnya teman-teman. Paling berkurang 1 ton, ya, 1,5 ton seperti itu, tidak sampai merosot sampai 50%. Nah, itu kenapa? Karena perawatannya. Jadi di sini Bang Asin simpulkan, kalau teman-teman ingin kelapa sawitnya reproduksinya bagus, jangan abaikan pemupukan, ya, dan harus dibarengi dengan 3 itu, ya, pruning, ya, pemangkasan pelepah, penyemprotan lahan, ya, gulmanya harus dibasmi juga, jangan sampai terlalu tinggi, kemudian lahannya jangan sampai terlalu bersombar atau teduh di bawahnya, ya. Misalkan asupan cahaya matahari yang masuk itu usahakan cukup, ya, kayak ini terang, ya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada ide-ide yang lain dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, biar teman-teman yang lain bisa mendapatkan ilmu, ya. Berbagi ilmu itu indah ya teman-teman, dan kita yang memberikan ilmu itu insya Allah akan mendapat pahala. Oke, sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like-nya, dan jangan lupa pula tekan tombol subscribe-nya untuk membantu channelnya Bang Asin, ya teman-teman, dan nyalakan pula tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Asin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.